Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih buat Pak Gembala di GSJ Elroy, juga Pak Tri, Pak Edi, dan tim dari kaum pria GSJ Elroy yang mengadakan acara hari ini gitu ya. Dan ketika saya dihubungi pertama kali oleh Pak Edi dan langsung Pak Edi itu menanyakan, Pak kalau ngomong soal ini gimana Pak gitu ya. Bapak keberatan enggak? Justru saya balik tanya gitu ya. Lah di GSJA keberatan enggak saya ngomong soal seperti ini gitu ya. Karena ini bapak-bapak semuanya, ini semua pergumulan yang sangat mendasar sekali dari kaum pria. Setuju bapak-bapak? Betul ya? Jadi meskipun ada istri saya, tapi jangan takut, istri saya sudah terbiasa gitu ya. Mendengar hal-hal seperti ini, gak usah malu-malu. Dan saya pernah diskusi cukup hangat dengan banyak hamba-hamba Tuhan gitu ya. Ketika kami membicarakan kenapa kok sekarang seks bebas begitu luar biasa, anak-anak muda kecanduan pornografi dan segala macamnya, kawin cerai, perzinahan, perselingkuhan. Saya katakan salah satunya. Saya ngomong belak-belakan dengan beberapa teman-teman hamba Tuhan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan harus ikut bertanggung jawab atas kekisruhan, atas permasalahan yang ada saat ini di kalangan jemaat Tuhan. Dan mereka kaget gitu ya, tanggung jawab kami di mana? Sebetulnya Alkitab kita itu tidak kekurangan pengetahuan, tidak kekurangan hikmat, arahan dan tuntunan untuk menjawab semua persoalan yang ada saat ini. Hanya saja untuk topik-topik tema-tema tertentu, seringkali gereja Tuhan punya pandangan yang, aduh ini kayaknya kok nggak enak diomongin di gereja ya. Jadi kalau sampai ada anak yang terperangkap dalam pornografi, kenapa? Karena gereja tidak pernah membekali. Kenapa sih bahaya pornografi? Kenapa sih kok sampai ada orang-orang yang terlibat perselingkuhan? Karena gereja tidak pernah secara serius, cuman melarang dosa, tapi nggak pernah dijelaskan kenapa. Oke, sebelum saya mau mulai sharing, saya mau survei kecil-kecilan. Ya, saya mau lakukan survei kecil-kecilan. Saya siapkan 3 pertanyaan untuk survei. Ya, saya menggunakan aplikasi namanya Mentimeter. Bapak-bapak tidak perlu takut, ya, jawab dengan jujur karena anonimus. Nama bapak nggak akan kecatat di situ. Ya, boleh masukin pendapat. Jadi jawab apa aja, sejujur-jujurnya. Ya, ini pertanyaan pertama. Berapa kalikah rata-rata frekuensi Anda berhubungan seks dengan pasangan dalam sebulan? Silahkan di-scan barcode-nya. Berapa kali rata-rata frekuensi Anda berhubungan seks dengan pasangan Anda dalam 1 bulan? Ya, jawab sejujur-jujurnya. Jangan dilebih-lebihkan. Ya. Biar kesannya bagus perkasa. Wah, tiap hari, waduh. Jangan juga ya, memang silakan. Ya. Nih, saya pantau dari sini nih, ya. 4-6 kali, luar biasa. Ini pengantin baru. 4 kali, 20. Oh dalam sebulan ya, dalam sebulan. Oke dalam sebulan 20 kali ya berarti rata-rata kurang lebih seminggu ya oke lah gitu ya. 6 kali ya. 12-15 kali dalam sebulan, oke. 0, oke. 2, 18, ada yang 12, ada yang 6. Oke, baik. Baik, terima kasih yang sudah menjawab. Baru 19 yang menjawab ya, yang terdata di sini. Silahkan bapak-bapak kalau masih mau jawab lagi, masih terbuka kesempatan ya. Tapi rata-rata saya dapat gambayangan lah gitu ya, dalam sebulan. Baik, pertanyaan berikutnya para bapak. Nah, pertanyaan berikutnya ini. Kalau Anda melakukan variasi gaya dalam bercinta dengan pasangan Anda, gaya apa saja yang biasanya Anda lakukan? Silahkan. Gaya dada Pak, gaya bebas, wah itu renang itu ya. Itu renang. Gaya kupu-kupu itu renang gitu ya. Nah, ditulis gaya apa aja. Gaya gravitasi bumi Pak, alias diem aja. Oh ya itu lain lagi. Misionari, iya. What? WOT, waduh. Oke, baru 2 nih yang terang-terangan. Sekarang pertanyaan ketiga. Nah, sekali lagi bapak-bapak jawabnya yang jujur ya, apa adanya. Nih,
Apakah Anda menyaksikan dan menggunakan pornografi sebagai bumbu dalam hubungan seks dengan pasangan? Tidak pernah, paling banyak. Kadang-kadang, oke, puji Tuhan. Kadang-kadang. Saya menunggu yang jawab selalu. Ada yang mau berani jujur enggak? Gitu ya. Jadi pilihannya selalu atau sering tapi enggak selalu, kadang-kadang atau tidak pernah. Wah, ternyata tidak pernah. Ya, baik, puji Tuhan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan, mulai agak-agak serius. Ya, kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26-28. Ini menjadi landasan. Nah, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tahu Bapak-bapak sudah cukup menguasai firman Tuhan, tetapi enggak ada salahnya malam hari ini kita napak tilas, kita balik lagi ya kepada penciptaan manusia, bumi dan isinya. Waktu Tuhan menciptakan bumi dan isinya, ciptaan yang lain Tuhan cukup ngomong, berfirman dan jadi. Tapi khusus ketika mau menciptakan manusia, Tuhan seperti seolah-olah seperti berhenti sebentar dan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas segala burung-burung dan ikan-ikan dan atas ternak dan seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi manusia itu pada hakikatnya diciptakan segambar dengan Allah sendiri. Menurut image-nya, citranya Tuhan. Ada sifat-sifatnya Tuhan diletakkan di situ. Dan satu-satunya ciptaan Allah yang dihembusi nafas Allah sendiri itu cuma manusia. Binatang gak dapat, tumbuhan gak dapat. Makhluk itu enggak mereka? Ya. Tapi mereka tidak mendapatkan hembusan nafasnya Tuhan sendiri. Jadi kita ini paling spesial. Perhatikan ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Hari ini kita sama-sama tahu ada sekelompok orang yang begitu getolnya mencoba mengubah ini. Dengan memperkenalkan konsep bahwa gender itu enggak cuma dua. Ada yang bilang 15, ada yang bilang 22, macam-macam. Di Amerika sekarang mereka makin kenceng. Waktu mereka kampanye dulu, mereka kampanye dengan HAM, hak asasi manusia. Wah dibully, orang LGBT dibully, akibatnya dapat simpati yang luar biasa besar. Tapi begitu akhirnya mereka secara hukum dimenangkan, mereka di posisi yang lebih kuat, baru kelihatan aslinya. Nah, cukup banyak hamba-hamba Tuhan yang dipenjara, diperkarakan dan dipenjara oleh karena menolak untuk memberkati pasangan yang sejenis untuk menikah. Tidak sedikit juga ada tukang bikin kue pengantin. Cuman gara-gara dia memang lagi penuh, jadwalnya lagi penuh dan dia tidak bisa melayani satu pasangan gay yang mau menikah. Lalu tapi dia berikan saran loh, coba berapa toko dari sini, silakan you pesan di situ. Diperkarakan dan masuk penjara atas dasar itu. Dan sekarang di beberapa negara bagian guru-guru tidak boleh mengajarkan tentang gender itu cuma dua, laki-laki dan perempuan. Enggak boleh. Orang tua tidak boleh. Dari kecil tuh enggak boleh. Mendidiknya dipisahkan laki-laki dan perempuan sesuai dengan gendernya. Enggak boleh. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika mereka remaja, mereka masih boleh milih. Yang laki kalau enggak cocok, merasa enggak cocok, boleh jadi perempuan atau sebaliknya. Tapi yang belakangan yang jarang diekspos adalah mulai banyak problem. Mulai banyak orang-orang yang terlanjur melakukan operasi ganti kelamin mulai menemukan masalah-masalah secara biologis. Karena Bapak Ibu, Anda diciptakan laki. Jangan pernah berpikir laki itu paling superior dibandingkan perempuan. Kekuatan fisik mungkin iya, tapi imun tubuh hati-hati. Ada seorang pria yang berubah jadi wanita, perempuan, dia mungkin bisa menang lomba-lomba macam-macam, tapi nggak lama kemudian dia mulai mengalami banyak sekali masalah-masalah. Karena tubuh prianya tidak, organ tubuh prianya tidak cukup kuat untuk menghadapi pola hidup sebagai perempuan dan juga sebaliknya.
Ada yang kemudian merasa bahwa setelah dioperasi, saya pikir saya jadi bahagia, ternyata enggak. Saya nggak menemukan kebahagiaan setelah saya operasi ganti kelamin, tapi udah terlanjur. Yang tadinya perempuan jadi laki, sudah terlanjur kehilangan, mohon maaf ini, payudaranya. Nggak bisa lagi balik lagi seperti perempuan. Dan mereka mulai menyesal. Tapi ini kurang terekspos. Jadi hati-hati Bapak yang terkasih, Bapak Ibu yang dikasih. Ada beberapa ibu mulai masuk, terima kasih, selamat datang ibu-ibu. Gitu ya. Jangan takut, ibu-ibu sini mau belajar juga dan nggak akan ganggu bapak-bapak. Gitu ya. Tapi ini concern yang cukup besar, Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya ngomong kepada banyak hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan harus berani ngomong ini. Baik itu di khotbah hari Minggu, di mimbar, dari mimbar, atau melalui retreat. Persiapkan, pagari anak-anak kita. Karena sekarang dengan psikologi modern itu begitu luasnya, gencarnya mereka mempengaruhi. Hubungan suami istri, seks itu hanya boleh terjadi dalam konteks pernikahan yang diberkati Tuhan. Aktivitas seks di luar berkat pernikahan ini, enggak datangkan berkat. Dan ini juga fondasi untuk setiap dari kita yang sudah menikah. Ketika kami masih menggembalakan, aktif menggembalakan, ketika ada pasangan yang calon pasangan mau menikah, kami selalu tanya baik-baik. Kalau memang sudah terlanjur, karena sekarang kan anak muda zaman sekarang, kalau mau nikah bukan cuma DP gedung, DP gaun, DP mobil, enggak cuma itu. Kadang-kadang bayinya pun di DP juga. Jadi waktu pemberkatan sudah ada 2 bulan, 3 bulan gitu, di DP juga gitu. Nah, kami harus pastikan, loh kok kayaknya dipersulit sih Pastor Him, C. Ervin, kok kayaknya dipersulit sih kami mau nikah. Kami bukan mempersulit. Kami justru membantu kalian memastikan bahwa kalian benar-benar masuk dalam pernikahan, benar-benar sudah siap, dan seminim mungkin ada masalah-masalah yang tidak perlu terjadi. Jadi mendingan dibongkar sekarang, diberesin sekarang. Kita tuh secara natural diciptakan untuk terhubung secara intim, termasuk dalam pernikahan. Itu satu hal yang natural dari kita. Dan keintiman dalam konteks hubungan seks ini hanya boleh terjadi di dalam pernikahan. Bapak Ibu, ketika saya bicara soal aktivitas seksual suami istri, tolong kita samakan persepsi dulu. Aktivitas seksual suami istri lebih dari sekedar penetrasi dan orgasme. Itu terlalu cetek. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mendengar kata aktivitas seksual suami istri langsung bayanginya masalah penetrasi dan orgasme, itu terlalu cetek. Keintiman seksual, aktivitas seksual suami istri lebih dari sekedar itu. Maknanya bukan cuma sekedar untuk penyaluran kebutuhan biologis, no. Aktivitas seksual suami istri itu sesuatu yang sangat sakral dan kudus. Nah, sampai sini dulu udah mudeng ya. Kalau aktivitas seksual suami istri bukan cuma sekedar penetrasi orgasme. Sentuhan, pelukan, ciuman, saling rangkul itu bentuk-bentuk keintiman juga suami istri. Ya. Nah, paradigmanya begini Bapak Ibu. Ketika pasangan ini menikmati keintiman seksual yang sejati, pola pikirnya bukan saya dipuaskan. Tapi pikirkan dan perhatikan kebutuhan pasangan di atas kebutuhan sendiri. Keintiman seksual suami istri itu adalah ekspresi kasih yang luar biasa. Waktu pacaran terbatas. Maksimal ciuman itu pun cium kilat, jangan lama-lama. Kata Oma berbahaya soalnya. Gitu. Dah begitu berkat diberikan, maka garis batas ini dibuka. Silakan ekspresikan dengan lebih leluasa dalam bentuk aktivitas seksual suami istri. Tapi karena konsep kasihnya di dalam kehidupan pernikahan adalah kasih agape, kasih walaupun, artinya menempatkan kebutuhan orang lain, dalam hal ini pasangannya, di atas egonya sendiri, seperti kasihnya Tuhan kepada kita, maka termasuk dalam praktek hubungan seks pun juga demikian. Bukan hanya kepentingan kita saja,
Tapi justru kita harus perhatikan kepentingan pasangan. Ini sejalan dengan apa yang Paulus katakan pada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Nasihat untuk bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Untuk bisa bersatu gimana? Paulus ngomong, jangan hanya kepentinganmu sendiri, tapi perhatikan kepentingan orang lain juga. Kasih tanpa syarat, kasih agape yang Yesus berikan juga sama. Mana ada Yesus egois? Pernah baca gitu? Malam-malam pada tidur, Nikodemus mau konseling, Yesus bilang, oh, udah tutup, udah malam, saya juga mau tidur. Enggak. Yesus tetap layani Nikodemus. Dan jangan lupa relasi suami istri adalah seperti Kristus dengan gerejanya. Itu konsep dasarnya dalam prakteknya, termasuk dalam hubungan suami istri. Konsepnya yang penting gua puas, gua maunya begini. Gua mau lu gak mau, lu berdosa. Ntar dulu. Itu egois sekali. Berarti kita memperlakukan pasangan kita bukan sebagai mitra, bukan sebagai eser kenegdo, tapi sebagai teman tidur, objek pelampiasan nafsu. Nah, kenapa saya udah ngomong kepada panitia, saya akan ngomong agak pelan di awal-awal karena ini fondasi yang sangat dasar sekali. Dan banyak sekali yang tidak merevisit fondasi dasar ini. Kalau fondasinya nggak benar, Anda mau bangun apapun nggak beres. Betul ya bapak-bapak ya yang kontraktor? Ini fondasi awalnya. Ya. Jelas keindahan seks yang sesungguhnya baru akan dinikmati, dialami kalau sudah saling mengenal satu sama lain secara utuh dalam konteks pernikahan yang kudus. Keindahan kenikmatan hubungan suami istri, hubungan seks baru akan dialami oleh pasangan yang sudah saling mengenal dan dalam satu pernikahan yang kudus. Pak, berarti yang di Mabes gimana Pak? Tahu ya bapak-bapak ya? Mabes? Wah ini orang-orang kudus semua, pada nggak tahu semua Mabes. Mangga Besar. Gitu ya, langsung pada nengok, nih yang kayak siap Mabes nih. Gitu ya. Itu kan identik dengan daerah-daerah seperti itu. Waduh Pak, wah itu kadang-kadang tengah malam ada yang Dolby Stereo Pak. Maksudnya apa? Ya karena kamarnya peredamnya kurang bagus jadi kedengeran Pak keluar-luar Pak. Wah. Gitu ya. Kayaknya seru tuh Pak. Padahal bukan suami istri loh Pak. Oh iya, nanti saya jawab. Tapi kenikmatan sesungguhnya justru dalam satu pernikahan yang kudus. Itu kenapa anak-anak muda yang kebablasan melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Gak bisa benar-benar menikmati indahnya. Kenapa ya? Cuman ya pleasure tapi setelah itu guilty feeling muncul. Karena mereka sadar ini dosa yang dilakukan. Dan seringkali hubungan seks yang dilakukan di luar konteks pernikahan mendatangkan rasa bersalah, mendatangkan rasa berdosa, mendatangkan rasa jijik terhadap diri sendiri. Paketnya biasanya begitu. Ya, ini karena saya makin serius kayaknya makin tegang semua ini. Ya. Jadi Tuhan mau menikmati pasangan suami istri, menikmati keintiman seksual bersama-sama. Jelas ya, hubungan seks suami istri itu dinikmati bersama-sama. Bukan cuma salah satu yang menikmati, tapi dinikmati bersama-sama. Karena jelas sebagai satu daging, ya di Kejadian 2:24 di Matius 19:5, pasangan menunjukkan cinta kasih Tuhan yang dinyatakan satu sama lain dalam tindakan penyatuan fisik, yaitu dalam hal ini hubungan seks. Gitu. Pasal 4, Adam bersetubuh dengan istrinya, Hawa. Kata aslinya adalah jada, menjadi satu. Bukan jada, saya lupa apa namanya kata aslinya, tapi menjadi satu. Become one, menyatu, gitu ya, menjadi satu daging. Mereka dekat banget, intim banget, benar-benar terbuka satu sama lain. Ya, jadi ini fondasi awalnya dulu Bapak Ibu. Ya, kalau saya nggak bawa ke sini dulu, nanti Bapak Ibu akan bengong-bengong, nggak nangkep sama yang lainnya. Tapi saya sengaja agak lambat di awal. Karena saya harus meletakkan fondasi dulu. Nah,
Kenapa ada banyak salah dalam aktivitas seksual suami istri? Sebagian mungkin bapak-bapak sudah bisa menjawab. Oh, karena fondasinya salah. Karena pemahaman tentang seksnya salah selama ini. Kenapa? Karena acuannya adalah film porno. Acuannya adalah buku porno. Acuannya adalah pengetahuan-pengetahuan dari psikologi modern. Yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Jadi kita balik lagi ke basic nih, ke firman Tuhan dulu nih. Ya. Itu juga problemnya dari jemaat di Korintus. Makanya Paulus koreksi berat jemaat di Korintus itu. Kamu tuh ya udah bener loh dasarnya loh. Dasarnya iman pada Kristus loh. Tapi setelah itu kau bangunnya gak karuan. Ada yang bangun pakai kayu, bangun pakai emas, bangun pakai permata, bangun pakai apa lagi, jerami. Berantakan semuanya. Bapak Ibu mungkin sering mendengar seminar-seminar tentang komunikasi. Dan biasanya banyak pembicara yang ngomong begini. Kenapa suami istri suka kisruh soal komunikasi? Karena ada perbedaan gender. Pria logika, wanita lebih pakai perasaan misalnya begitu. Pria itu kosakatanya berapa? 7.500, pokoknya lebih kecil lah. Lah wanita 15.000, 20.000. Wah. Tapi perbedaan gender ini pengaruh juga dalam apa? Aktivitas seksual. Biasanya laki-laki lebih ingin dan lebih perlu hubungan seks yang teratur. Setiap kali kita makan daging, Pak, itu produksi sperma kita meningkat. Karena sperma kita dibuat dari protein. Nah, sperma yang sudah terproduksi disimpan dulu di gudangnya, namanya kantong sperma. Ya, itu loh yang gantung-gantung itu loh. Ya, yang kayak goodie bag gitu. Nah, ya. Di dekat alat vital kita lah di situ. Disimpan di situ dulu. Tapi itu kan terbatas kapasitasnya. Betul nggak, Pak? Ya. Ya kan? Produksi jalan terus sampai satu titik penuh. Lah padahal produksinya jalan terus nih. Lah kalau ada yang tahu di produksi, di pabrik kan, ini harus diproduksi, dikeluarin, didistribusiin, betul? Supaya apa? Stoknya, gudang stoknya diisi lagi yang baru, betul ya? Bapak-bapak ya, yang ngerti perdagangan ya. Nah, itu kenapa para pria yang sudah beristri perlu hubungan dengan teratur. Karena harus dibuang nih stoknya nih. Supaya bisa menampung lagi produksi yang baru. Kalau dalam kondisi penuh belum dikeluarin, itu tiba-tiba kita jadi oversensitif. Langsung dedek kita upacara bendera terus. Gampang banget upacara benderanya. Lihat apa dikit langsung push, gitu ya. Aduh, gak kudus pikirannya. Bukan gak kudus, itu memang alarmnya. Ngasih tahu udah penuh di bawah, harus dikeluarin. Istilahnya begitu. Ya. Ini kalau dalam kondisi wajar, pikiran tidak terkontaminasi pornografi. Ya. Nah, kalau buat istri perlu nggak? Iya sih, tapi nggak harus teratur. Bukannya nggak butuh, pengen juga sih. Tapi buat istri yang lebih penting adalah hubungan emosional dulu dekat. Gitu, ya. Pria bisa horny, bisa bergairah ketika melihat tubuh perempuan. Gampang sekali. Ya. Lagi capek-capek, tiba-tiba istri kita masuk kamar mandi, keluar-keluar pakai baju dinas. Baju tidur, nerawang, gak pakai apa-apa dalamnya langsung, pasukan siap, gerak. Gitu. Kita bisa gitu. Iya Pak, kalau istri kita masih gitu Pak. Masih kayak gitar Spanyol. Lah kalau istri kita udah kayak tandon air Pak, ya gak bisa juga Pak. Gitu ya. Bisik-bisik kanan kiri bilang, itu yang Pak Him ceritain tuh dari gereja lain gitu ya. Ya. Tapi buat istri yang penting hubungan emosional. Ya. Buat pria hampir selalu bisa menikmati hubungan seks. Ya. Kecuali kalau lagi stres berat kayak hari-hari ini gitu ya. Banyak yang stres gitu kan, pendapatan berkurang segala macam, nah itu biasa susah. Tapi setiap kali berhubungan mereka bisa menikmati. Sementara kalau wanita nggak bisa, harus deket dulu. Kalau pria hasrat seksnya timbul dengan cepat. Itu seperti nyalain korek api. Korek api yang bagus ya, jangan korek api yang habis kehujanan ya. Atau yang gasnya mau habis, cek, nyala-nyala. Tapi kalau korek masih bagus kan gitu ya. Nah kalau wanita nggak bisa. Itu perlahan-lahan.
Perumpamanya kalau pria itu seperti nyalain korek api, kalau wanita seperti manasin air. Kan manasin air kita belum pernah ya. Nyalain kompor, truk langsung wuss, nggak pernah kan. Perlu waktu ya. Nah, atau kalau mobil mesin bensin, injek gas langsung wuss. Waduh, nggak ada duanya. Karena bisa dari 1 langsung 3, nggak ada duanya. Ngebut. Kalau wanita seperti mobil diesel. Pernah mesin diesel? Pernah nyetir mobil diesel? Mobil diesel? Anda injak gaspol, perlu waktu. Nggak bisa langsung responsif. Gitu ya. Anda naik mobil diesel, persnelingnya manual, lagi ndaki di puncak. Nah siap-siap gitu ya. Nggak gampang. Nah kira-kira kalau digambar seperti ini Bapak-Bapak. Nah yang garis biru itu yang pria. Pria itu dari 0 ya sampai ejakulasi itu bisa seperti garis lurus. Cus. Bisa cepat. Kalau wanita seperti ini. Nah enggak kelihatan ini ya. Karena warnanya hijau. Enggak kelihatan. Nah ini create problem enggak? Create problem. Wah aku udah ya Mak. Loh kue wes toh, aku urung ya. Istrinya bilang, gua belum apa-apa. Boro-boro klimaks, panas aja belum. Kok lu udahan, gimana sih lu? Lalu si pria merasa, gua bermasalah nih. Konsultasi ke dokter, minta disuntik. Wah latihan, cara menahan supaya gak gampang ejakulasi, segala macam. Pak, beresin dulu di sini Pak, ngertiin dulu. Balik lagi. Balik lagi ke PowerPoint-nya. Nah, kenapa kalau kami melakukan konseling pranikah kepada pasangan di sesi bagian pendidikan seks, kami bilang, jangan pernah berpikir tujuan seks suami istri harus dua-duanya orgasme bersama-sama. Bukan itu tujuan akhirnya. Kalau itu bisa terjadi, puji Tuhan, haleluya, itu bonus. Tapi kenali ini dulu, kenapa kok nggak bisa bareng? Pengajaran yang salah berkata, wah seks yang benar itu kok dua-duanya bisa klimaks. Wah, sebenarnya itu egonya kita aja para pria. Lu puas, gue juga puas, gue perkasa. Enggak, bukan itu tujuannya. Kalau bisa barengan, puji Tuhan, haleluya. Supaya bisa barengan, tolong bapak-bapak ambil waktu, jangan langsung cepat-cepat masuk ya. Jarum suntiknya jangan dimasukin dulu, jangan disuntik dulu. Dipanasin dulu, dielus-elus, dirayu-rayu, diciumin daerah-daerah yang lain. Supaya si istrinya mulai panas. Nah gini, ini saya ngomongnya sedikit bercanda, tapi ini serius. Dalam banyak hal pria memimpin keluarga, memimpin rumah tangga. Kecuali satu, dalam hubungan seks, istri yang mimpin. Kenapa? Karena istri yang bisa kasih kode ke suami. Pak jangan dulu Pak, gue belum apa-apa nih, jangan dulu. Gitu. Begitu udah mulai angkat, udah cukup Pak, silakan masuk. Ya pilot silakan daratkan pesawatnya. Baru penetrasi. Supaya apa? Supaya bisa diusahakan. Kalau bisa, klimaks bersama-sama. Apakah harus? Tidak. Makanya kalau kami ngomong ke pasangan-pasangan muda, tolong ya konsepnya, jangan ngejar langsung bisa klimaks bareng. Oh salah, itu KPI-nya salah besar itu. KPI hubungan seks dalam pernikahan Kristen bukan itu. KPI-nya adalah keintiman, kedekatan, tanpa boundaries, tanpa lagi hambatan. Makin intim, makin nyatu, itu KPI-nya. Terus lanjut lagi. Bisa klimaks dengan cepat, kalau wanita perlu waktu lebih lama. Bisa fokus. Kalau lagi asik tiba-tiba ada suara. Api mami ngapain? Kok dikunci pintunya kok gelap? Gitu. Itu pasti istri langsung buyar. Papa aku nggak bisa. Papa berhenti. Sementara suaminya, teranggung ini udah hampir. Lu udah hampir gas finish lu stop. Gimana sih nggak bisa? Karena pria meskipun apa, bahkan gue nanya gini nih, mau gempa kayak apapun selama masih belum runtuh atapnya nggak apa-apa, jalan terus. Nanggung soalnya, tetap fokus. Gitu.
Wanita nggak bisa. Ada suara dikit, bubar langsung. Apalagi kalau masih tidur sama bayi gitu ya. Terus ada bau gitu ya. Lu kentut ya? Bubar langsung, gitu ya. Lu belum mandi ya? Lu tadi makan pete ya? Wah, lu bubar langsung. Ya, karena buat istri nggak bisa, gitu ya. Dia harus benar-benar menikmati. Kalau pria sekali hubungan seks perlu sampai klimaks. Buat wanita nggak harus. Itu kenapa bapak-bapak, kalau istrimu sudah oversex, maksudnya overseket, di atas umur 50. Itu para wanita mengalami namanya menopause. Menopause itu sudah mati haid. Dan biasanya salah satu efek sampingnya adalah wanita tidak bisa lagi menikmati hubungan seks. Seperti ketika belum menopause. Jadi kalau kau punya istri sudah menopause, sudah mati haid, tetap masih mau melayani engkau. Pesan saya sebagai hambanya, jangan kau sia-siakan. Jangan kau sakiti. Karena ketika dia masih meladeni engkau, meskipun dia sendiri tidak bisa menikmati, itu tandanya dia benar-benar mengasihimu. Ini saya ngomongnya serius nih. Ya. Nah, bagi wanita enggak harus. Kenapa? Wanita bisa ngomong gini, lu udah, ya, lu seneng, ya seneng. Ya udah, kamu gimana? Enggak apa-apa, yang penting kamu seneng. Wanita bisa begitu. Kenapa? Bagi dia yang penting ini. Yang penting lu sayang sama gua, lu setia sama gua. Gua nggak harus sampai klimaks, nggak harus. Karena bagi si wanita aku merasa sudah tercukupi. Pak, lah kalau ada wanita-wanita yang hiperseks itu gimana Pak? Yang sampai sehari bisa 5 kali, 4 kali, 5 kali, berkali-kali. Dan tetap nggak merasa puas. Biasanya ada problem dalam emosionalnya. Akar masalahnya adalah di kantong emosinya. Kalau wanita yang tidak merasa dikasihi, tidak merasa dicintai, ya, bisa mengarah ke sana jadi hiperseks. Karena dia sedang mencari itu. Dan itu yang dialami oleh si perempuan dari Samaria, wanita dari Samaria. Dia pikir dengan nikah dia bisa mengisi kekosongan jiwanya. Nikah berapa kali? Berapa kali bapak-bapak? 5 yang resmi. Ketemu Yesus lagi, kumpul sama kebo. Itu pun dia masih haus, masih kosong. Karena kekosongan batin ini hanya bisa diisi oleh kasih Tuhan. Ya. Kalau pria udah capek sebetulnya, sudah 5 watt, terus istrinya keluar pakai baju dinas atau malah nggak keluar nggak pakai apa-apa, itu bisa, oh haleluya, sebentar ya yang ya, 2 menit, bisa fast charging untuk memadu kasih. Kalau wanita nggak bisa, lagi mens nggak bisa, lagi lelah nggak bisa. Ya aku tahu sih tapi sorry aku capek banget, sorry ya maaf ya. Dan wanita nggak bisa, gitu. Nanti kalau dipaksa-paksa, ingat ya tubuhmu bukan lagi milikmu. Ya udah supaya nggak ribut, istrinya langsung diem, ya udahlah silakan. Kok kamu mati gini sih, aku kayak berhubungan sama pisang, gedebok pisang, sama patung gitu ya, nggak ada rasanya sama sekali. Ngomel-ngomel kan, nah makin menyakiti lagi. Udah dia disakiti, dia dipaksa pakai ayat untuk melayani. Dengan dipaksa begitu dia langsung dalam hatinya, berarti lu cuman egois, lu cuman mikirin diri lu sendiri, lu gak mikirin gua lagi capek, gua lagi sakit misalnya, lu tetap egois maksain. Pakai ayat lagi, gitu ya. Jangankan si istri, saya membayangkan Tuhan pun juga gak senang melihat apa yang dilakukan suami-suami yang memaksakan kehendaknya untuk berhubungan badan dengan istrinya. Ingat sekali lagi, konteks hubungan seks yang benar dengan motivasi dan sikap hati yang benar, tetap memikirkan kesejahteraan dan kebutuhan pasangan, bukan diri sendiri. Ya. Nah, jadi Bapak-bapak untuk memiliki keintiman seksual yang mendalam perlu paham kondisi fisiologis dan psikologis pasangan. Jadi ngerti
Ya, oke. Nah, selain masalah teknis tadi, pahami juga sediakan waktu. Ya, saya tahu nih lagi sibuk-sibuknya. Dan biasanya salah satu kesibukan pasti menjadi perangkap buat kita. Ya, saya sangat mendorong. Memang betul, seks itu bukan segala-galanya. Tapi banyak masalah dalam rumah tangga muncul, pecah, meledak, dipicu oleh masalah seks ini. Ya, coba berkencan lebih dulu. Pak, Bu, tadi saya lupa tambahkan di bagian-bagian perbedaan pria dan wanita itu. Bagi pria, seks itu satu kejadian tersendiri, nggak ada hubungannya. Tapi bagi wanita, satu paket hemat. Maksudnya begini, pria itu habis berantem sama istrinya, saling minta maaf, gitu ya. Nggak sampai 10 menit bisa colek-colek. Ma, apa? Tadi aku habis makan sate kambing 20. Dessertnya durian. Terus kena penyakit mah. Maksudnya, mah. Si istri nggak bisa terima. Pak, belum ada 10 menit yang lalu ngata-ngatain saya. Gua nyesel kawin sama lu. Lu perempuan nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Masa air aja angus. Kok bisa Pak ya? Iya, karena buat laki-laki hubungan seks itu satu kejadian terpisah. Nggak ada hubungannya sama yang lain. Tapi buat wanita ingat ya, buat wanita, buat perempuan, buat istri, yang penting apa? Emosinya. Kalau ini masih belum damai sejahtera, habis berantem, terus lu ngadenin, nggak bisa. Kalau dipaksakan, ya hasilnya tidak seperti yang diharapkan.